Nah David, ini kalau jujur-jujuran ini ya, di usia kamu yang sekian gini ya, punya uang ratusan miliar ini membuat David sosok yang lebih bahagia atau malah menjadi sosok yang cemas, kesepian, karena teman-teman kamu kan nggak ada yang selevel kamu gitu ya. Saya bahagia sih Pak. Tentu punya uang tambah bahagia. Tambah bahagia Pak. Nggak tambah stres. Nggak tambah stres. Jadi kalau orang ngomong uang tidak membeli kebahagiaan, menurut saya enggak lah. Uang bisa memberikan kebahagiaan. Ya. Asal digunakan dengan tepat. Ya. Apalagi ini barusan liburan juga ngajak family. Ajak family. Nah itu tentu merupakan suatu kebahagiaan. Bisa ngajak orang tua. Iya. Terus enaknya sekarang dan semua biaya David ya? Semua saya biayain. Pokoknya keluarga gak usah mikir macam-macam. Pokoknya tinggal bawa koper kita pergi. Oke. Dan saya orang untuk keluarga royal Pak ya. Dan untuk teman-teman juga Pak. Jadi menurut saya kesepian gak ada kesepian Pak. Misalkan teman kita mau nongkrong apa, nggak punya uang, udah datang aja. Uang bukan masalah kayak gitu. Jadi justru ketika punya uang makin seru hidupnya. Terus ketika punya uang kan saya jadi ketemunya sama sesama anak muda yang punya uang juga Pak. Jadi lebih misalkan kita mau traveling ke Jepang, ke Korea, yaudah tinggal pergi gitu. Jadi seru sih, nggak ada kesepian ya. Kalau saya ini kan membangun bisnis ini kan dari sektor real ya. Kita mulai bangun, datangin mesin, mulai melakukan banyak hal lah ya untuk supaya perusahaan ini bisa besar dan sehat dan kuat gitu ya. Nah kalau dari sisi David ini anak-anak muda yang maksudnya you kan besar dari saham ya. Jadi menurut David nih anak-anak muda yang sekarang ini cukup hanya fokus berinvestasi di saham saja atau bagaimana? Menurut saya harus ada bisnis Pak. Karena di fase awal membangun kekayaan gitu ya. Saya kan kemarin diundang di satu acara. Saya udah jelasin tuh gimana cara realistis dari 0 ke 100 miliar gitu. Saya selalu bilang sebenarnya sampai di bawah 30 miliar tuh harus lebih fokus bisnis daripada investasi saya bilang. Karena bisnis itu akan memberikan kita cash flow yang mempercepat kekayaan kita jauh lebih cepat daripada investasi. Dan investasi itu ada risk and reward. Zaman sekarang orang pengen multi bagger kaya cepat gitu. Tapi yang nggak mereka hitung adalah risknya. Terus yang nggak mereka hitung adalah experience-nya. Orang yang bisa menemukan multi bagger bisa jadi setelah dia belajar 8 tahun. Terus ada orang tiba-tiba baru belajar saham 8 hari berharap dapat multi bagger. Terus dia jual rumah, jual bisnis untuk all in. Saya sekarang ketemu banyak kayak gitu Pak. Jadi banyak juga anak-anak muda yang sudah punya bisnis nih. Dia sudah punya mungkin miliaran nih. Tapi anehnya dia mau ngelepas semua bisnisnya untuk saham. Mau invest mungkin di kripto atau di saham. Bagi saya wow, lucu gitu ya. Karena dia merasa bisnisnya sudah nggak bisa berkembang, sudah stagnan gitu dia ngomongnya ya. Udah, saya jual semua uangnya, saya masukin kripto aja supaya bisa meningkat dengan cepat gitu. Biasanya, nah ini menurut saya kan juga sesuatu yang bagi anak-anak muda ini nggak tahu itu benar atau salahnya itu. Menurut saya itu mental yang salah Pak. Iyalah. Menurut saya pribadi ini mungkin kontroversi. Karena gitu dia sudah punya miliaran itu kan sesungguhnya bisnis itu sudah bisa membuat dia seseorang yang sukses kan. Betul. Kok bisa miliaran pun mau dilepas gitu. Itu ada satu fenomena namanya shiny object syndrome. Jadi anak muda itu sangat mudah untuk silau dengan pencapaian orang lain. Yang lihat, wah ini udah triliunan. Wah luar biasa gitu. Miliar gitu ya. Saya kok masih 1 miliar, 2 miliar aja gitu. Betul. Tapi sebenarnya dengan punya bisnis kita pasti lebih berani untuk invest Pak. Karena kan downside risk kita di investment kita bisa tutup pakai cash flow bulanan kita. Tapi kalau misalkan kita hilangkan bisnisnya terus kita invest, kita pasti jadi takut. Pasti jadi nggak berani untuk beli. Jadi sebenarnya pemikiran bahwa pengen tutup bisnis fokus di investment tuh pemikirannya salah. Harusnya jadi David juga nggak nganjurin ya? Enggak, jangan sampai. Lepas semua bisnisnya terus invest di saham saja. Jangan sampai. Kecuali mungkin uangnya sudah punya 100 miliar misalkan. Boleh aja. Tapi kalau belum 100 miliar jangan sih. Harus fokus di bisnis. Itu ya sobat sukses ya. Jadi kalau punya bisnis harus ditekunin ya. Kalau misalnya omsetnya masih 1M atau sudah 5M, 10M ya terus cari strategi, cari cara gimana untuk menjadikan bertumbuh lebih sehat. Karena gini Pak, saham itu bergerak berdasarkan siklus. Kan masing-masing orang punya expertise sendiri-sendiri kan. Betul. Dan saham itu baru enaknya tahun ini.
Kalau mereka di sahamnya 2023 nggak makan mereka Pak. Boncos. Iya kan. Iya. Jadi kalau base itu lebih stabil. Lebih stabil, growth-nya bisa kita atur gitu ya kan, kita pengendali, kita mengerjakan bisnisnya. Sedangkan saham itu siklikal. Jadi yang harus dilakukan apa? Stabil ini dipakai untuk sehari-hari dari bisnis. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, expense bulanan itu dari bisnis. Tapi untuk melipat gandakannya lewat investasi. Karena bisnis stabil tapi kan grow-nya juga harus perlahan kayak gitu kan. Jadi kalau mereka memang eager ingin belajar saham atau ke arah yang lain, itu mulai dari mungkin 5% dari uang yang dipunyai. 5-10% itu good biar start. Belajar dulu kan. Belajar dulu. Tapi fokusnya tetap di bisnisnya. Harus Pak. Karena itu yang membuat dia punya uang dong. Betul. Jangan malah ditutup atau diganti usaha yang sama sekali baru. Dan nanti kembali lagi ke TK lagi kan. Nol lagi. TK lagi kan, belajar lagi kan. Dan banyak entrepreneur berpikir mereka jago bikin uang di bisnis, mereka akan jago bikin uang di investasi. Salah besar itu. Iya. Saya lihat di kripto itu 2015 cuman 150 sampai $200. Sekarang sudah 89.000. Itu terjadi kenaikan yang luar biasa selama 10 tahun ya. Tapi apa 10 tahun ke depan bisa segitu lagi kan enggak? Kan sudah susah kan kalau bisa sampai ribuan kali lipat lagi. Momennya itu kan udah enggak dapat lagi. Betul. Dan jackpot itu kan lebih mudah diomongin daripada dilakuin Pak. Kayak saya buy and hold 5 tahun saya nggak jual gitu. Padahal kenyataannya kalau kita beli saham terus sahamnya double pasti udah kepengen jual tuh. Jadi susah sekali untuk hold jangka waktu panjang itu sebenarnya. Dan anak muda kan cuma ngelihatnya hasil udah 10 tahun beli Bitcoin misalkan dari 10 tahun lalu gitu. Cuma kalau mereka disuruh beli 10 tahun lalu, mungkin setelah 2 minggu mereka jual juga. Iya kan? Jadi nggak dapat juga. Jadi nggak dapat juga yang ribuan kali lipat gitu ya. Benar. Iya.